Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah aplikasi akuntansi 1. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang setup awal ya perusahaan dari CV Dewata Effort ya. Nah ini ya CV Dewata Effort. Sekarang kita akan melanjutkan tentang cara setup untuk account listnya ya. Nah silakan dibuka aplikasi MyHub Account Write Plus versi 19,6 ya. Nah kemudian klik open ya. Kemudian silakan dipilih ya. Silakan diklik file yang sudah kalian simpan minggu kemarin ya. Kemudian klik open. Kemudian klik OK. User ID-nya biarkan secara default yaitu administrator dan passwordnya dikosongkan. Jika sudah, klik OK. Dan di sini akan muncul activate your company file ya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, I use this company file to record or edit ya my business transaction ya. You have 70 ya days ya remaining before you need to activate ya. Di sini artinya filenya hanya bisa ya digunakan 70 hari lagi, dan untuk itu bisa menggunakannya lebih dari 70 hari, maka kita harus melakukan aktivasi ya. Nah di sini ada aktivasi online, by phone, dan activation letter ya. Kemudian yang kedua pilihannya, I only need to view information in this company file ya. Jadi kita di sini cuma bisa mengakses informasi laporan keuangannya saja tanpa kita memiliki akses untuk menambah, mengedit maupun menghapus transaksi yang terjadi ya. Yang ketiga, nah di sini I use this company file for practice evaluation or study purpose ya. Jadi di sini artinya filenya hanya digunakan untuk proses pembelajaran saja ya dan evaluasi. Jadi di sini yang Bapak pilih adalah yang ketiga ya. I use this company file for practice evaluation or study purposes. Jadi jika sudah, nah di sini ada 70 juga ya, 70 ya, days remaining ya. Di sini artinya filenya hanya bisa digunakan dalam jangka waktu 70 hari ya. Setelah itu filenya sudah tidak bisa melakukan proses input, edit maupun penghapusan data transaksi. Jadi kita tetap bisa mengakses filenya, namun kita setelah 70 hari ya. Setelah 70 hari itu kita tetap ya bisa mengakses filenya, namun kita tidak bisa ya menambah, mengedit maupun menghapus. Gitu ya. Jika sudah, klik continue, lalu OK, lalu pilih no ya. Kemudian, nah di sini tampilan utama dari program MyHub ya, account
right-nya. Ya. Nah, di sini sekarang kita akan melakukan penghapusan dulu ya. Penghapusan kode pajak ya. Penghapusan kode pajak yang terdapat di MyWebnya ya. Jadi kode pajaknya sudah bawaan secara default dari programnya ya. Nah, caranya klik list kemudian text code. Dan di sini kita hapus satu persatu ya. Nah, klik kanan delete ya, klik kanan delete, klik kanan delete, klik kanan delete. Nah, good and service text tidak bisa dihapus ya. Kita bisa lanjut di bawahnya, klik kanan delete, klik kanan delete ya. Kemudian klik kanan delete juga, klik kanan delete. Maaf suara agak serak ya. Karena kemarin baru divaksin, jadi baru sembuh ya. Jadi suara Bapak agak serak ya. Nah, ini delete ya. Nah, coba kita cek untuk teksnya apakah sudah disediakan. Untuk teks di liability ya sudah ya. Jadi kita bisa list lagi ya. Kemudian text code. Kemudian pada good and service text double klik. Kemudian text code-nya diganti jadi PPN ya. Kemudian pada deskripsinya ganti menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian pada rate-nya tetap 10% ya. Di sini sudah otomatis ya terlink ya. Ada GST collected dan GST paid ya. GST collected di sini maksudnya adalah PPN keluaran ya. PPN keluaran. Sedangkan GST paid-nya adalah PPN masukan ya. Jadi GST atau Gross Sales Tax atau PPN ya, pajak pertambahan nilai keluaran ini terjadi apabila si penjual memungut pajak kepada customer-nya. Kemudian GST paid atau PPN masukan ini terjadi pada saat pihak supplier ya atau pihak perusahaan dipotong pajaknya oleh pihak supplier atas pembelian barang dagang ya. Dan jika sudah, klik OK. Kemudian close ya. Sekarang kita masuk ke bagian account list-nya. Nah, di sini ya. Account list-nya kita ubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Dan di sini kita minimize dulu, jadiin 2 kolom ya, supaya kita mudah di dalam mengerjakan. Nah, ini ya. Selanjutnya kita melakukan proses edit account list-nya ya. Yang pertama ada Activa ya dengan kode 1 ya. 0000. Jadi 0-nya 4 kali di sana ya. Dan di sini kita ubah ya, double klik ya. Double klik asetnya, kemudian ganti menjadi Activa. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada Activa lancar ya. Jadi Activa lancar ini tipe header account ya. Caranya klik new, kemudian pilih header account, kemudian masukkan. Nah, di sana ada 11.000 ya,
kodenya. Jadi kita masukkan 1000-nya saja. Ya, satunya sudah ada ya di aplikasinya. Kemudian enter. Kemudian Aktiva lancar. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada kas ya. Ada kas yang kita ganti, kasnya adalah General Check Account ya. General Check Account. Dan di sini untuk account listnya yaitu ada link ya atau hubungan dengan account list yang lain. Jadi dalam penggantian akun kas ya, jadi kita harus tahu akun kas yang mana yang sering digunakan di dalam transaksi ya, yang lebih banyak yang sering digunakan berdasarkan kasus di CV Iwata Effort ini ya. Untuk akun kas yang sering digunakan yaitu kas ya dengan kode 1110 ya. Sehingga di sini kita mengubah general check account-nya ya diganti menjadi kas ya. Caranya double klik kemudian account type-nya harus bank ya. Kemudian ganti account nomornya yaitu 1100. Kemudian tab ya, pakai tombol tab di keyboard. Kemudian ganti general check account-nya menjadi kas. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk undeposit fund ya. Undeposit fund kita ganti menjadi kas yang belum disetorkan ya. Caranya double klik. Nah, di sini kas yang belum disetorkan ya. Maksud dari kata kas yang belum disetorkan di sini adalah kas yang belum disetorkan kepada bagian accounting ya. Contohnya seperti restoran ya, seperti cleaning gitu ya. Nah, itu setiap kasirnya itu membawa uang tunai yang belum disetorkan kepada staf accounting-nya ya. Jadi uang tunainya mengendap di kasir, itu istilahnya ya. Sehingga dinamakan kas yang belum disetorkan. Jika sudah, klik OK. Untuk electronic clearing account kita ubah menjadi kas clearing ya. Kas clearing ya. Jadi kas clearing di sini bisa digunakan untuk menampung uang transferan dan cek yang belum ya dicairkan ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian ada payroll check account ya, jika kita gunakan atau kita ubah ya ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini diganti dengan kas pengeluaran gaji ya. Berklik kemudian ganti menjadi kas pengeluaran gaji. Jika sudah, klik OK ya. Dan untuk withholding kredit dan subnya ini ya, kita hapus saja ya. Caranya double klik, kemudian klik kanan, delete account. Voluntary juga sama, dihapus, double klik, klik kanan, delete account. Kemudian ABN withholding credit, double klik, klik kanan, delete account. Kemudian untuk trade debtors ya, trade debtors ini adalah piutang dagang ya. Jadi piutang usaha ya, karena di sini piutang usaha. Jadi kita ubah menjadi piutang usaha dengan kode 1230 ya. Double klik, kita ubah menjadi 1230. Kita ubah menjadi piutang usaha. Jika sudah, klik OK. Kemudian
Akun aset yang belum kita inputkan yaitu Bank BNI, BCA, Bank Mandiri, cadangan kerugian, piutang karyawan, persekot pembelian, persekot sewa, dan seterusnya. Ya, sekarang kita buat ya. Pertama yaitu Bank BNI. Caranya klik New. Kemudian account type-nya pilih bank. Ya. Kemudian masukkan kodenya 1110, enter ya. Kemudian ganti menjadi Bank BNI. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada Bank BCA. Caranya sama, klik New. Kemudian account type-nya pilih bank. Kemudian masukkan nomornya 1210 ya. Enter. Kemudian ketikkan Bank BCA ya, nama akunnya. Jika sudah, klik OK. Kemudian ada Bank Mandiri ya dengan kode 1220. Jadi caranya klik New. Kemudian account type-nya bank. Kemudian account nomornya 1220. Kemudian enter ya. Kemudian kita isi nama akunnya Bank Mandiri. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk piutang usaha sudah kita buat ya, jadi tidak perlu kita buat lagi. Selanjutnya ada cadangan kerugian piutang ya. Cadangan kerugian piutang di sini maksudnya adalah piutang yang tidak dibayarkan ya, atau yang tidak dilunasi oleh customer ya, yang diakibatkan mungkin customernya itu meninggal dunia atau mungkin perusahaannya bangkrut atau mengalami pilot ya, atau hal yang lainnya ya. Di sini kita buat ya dengan cara yang sama, yaitu klik New. Kemudian account type-nya pilih account receivable. Selanjutnya kita masukkan kodenya 1240 lalu enter. Kemudian masukkan namanya cadangan kerugian ya, kerugian piutang. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada piutang karyawan ya. Caranya klik New. Kemudian masukkan account receivable. Kemudian 1250. Account receivable itu maksudnya piutang ya. Nah, di sini account name-nya piutang usaha. Maaf, piutang karyawan ya. Karyawan. Jadi mungkin karyawannya kasbon ya kepada perusahaannya, dan ini masuk ke dalam akun piutang karyawan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada persekot pembelian, klik New ya. Kemudian account type-nya diubah menjadi other current asset ya. Sebenarnya sih current asset ya, namun karena untuk current assetnya tidak ada, jadi kita pilih yang mendekati, yaitu other current asset. Jadi account nomornya adalah 1410 lalu enter ya. Namanya persekot pembelian. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada persekot ya, klik New, other current asset, kemudian 1400, namanya persekot ya, lalu OK ya. Selanjutnya ada persekot sewa, klik New ya. Jadi di sini sama juga, other current asset ya, 1420. Jadi namanya persekot sewa ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada persekot asuransi. Jadi klik New,
lalu pilih Other Current Asset, kemudian kodenya 1420. Nah, 1420 1430 ya. Maaf, 1430. Namanya Persekot Asuransi. Asuransi ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada Persekot lain-lain. Klik New. Ada Current Asset 1440. Enter. Lalu namanya Persekot lain-lain. Jika sudah, klik OK. Dan di sini untuk kas sampai persekot lain-lain, kita harus masukkan ke dalam sub dari Aktiva Lancarnya. Caranya klik kas, kemudian down, kemudian Bank BNI, kemudian klik icon down, lalu kas yang belum disetorkan, ya klik down, lalu kas clearing, klik down, ya. Kemudian kas keluar gaji, klik icon down-nya. Kemudian Bank BCA juga ya, sampai lain-lain ya. Nah, di sini Bank Mandiri juga ya. Biar dia menjadi kelompok dari Aktiva Lancar. Itu tujuannya ya. Nah, selanjutnya ada Aktiva Tetap ya. Untuk Aktiva Tetap di sini kita menggunakan header account ya. Caranya klik new, kemudian pilih header account, kemudian masukkan nama account nomornya yaitu 3000, enter ya. Kemudian masukkan nama akunnya Aktiva Tetap ya, atau fixed asset istilahnya ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masukkan ya, masukkan untuk kendaraannya ya. Jadi kendaraannya, jadi di sini nilainya 3120 ya, klik new. Kemudian ada asetnya diubah menjadi fixed asset atau aset tetap ya. Kemudian masukkan nomor akunnya 3120 ya. Kemudian enter. Kemudian account name-nya kita buat kendaraan ya. Jika sudah, klik OK. Jadi sudah otomatis dia masuk ke dalam kelompok aset tetap. Di sini kendaraannya ya. Selanjutnya klik new lagi. Buat account type-nya fixed asset, kemudian account nomornya 3121, enter ya. Kemudian namanya AKM PNYS kendaraan ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada peralatan ya, peralatan. Jadi di sini klik new, kemudian fixed asset, kemudian masukkan 3130, namanya peralatan ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian klik new lagi. Kemudian namanya fixed asset juga 3131, enter ya. Namanya AKM ya, AKM itu akumulasi penyusutan ya, peralatan ya. Jadi AKM PNYS itu disingkat ya. Kepanjangannya itu adalah akumulasi penyusutan ya. Di sini peralatan. Jika sudah, klik OK. Dan untuk akun asetnya ya sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita masuk ke akun kewajiban ya. Kewajiban. Jadi di sini kita masuk ke tab liability ya. Dan di sini kita ubah sekarang ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada liability, kita double klik.
ya. Nah, di sini kita masuk ke liabilities, ya. Kita ubah menjadi kewajiban, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada kewajiban lancar, ya. Kewajiban lancar, klik New, kemudian header account, kemudian masukkan nomor akunnya 1000, ya. Kemudian masukkan akunnya, nama akunnya yaitu kewajiban lancar, ya. Kewajiban lancar. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada utang usaha, ya. Jadi utang usaha di sini sudah ada namanya trade creditor, ya. Silakan diubah, double klik, kemudian ganti nomor akunnya 2100. 2100. Nah, akunnya sudah ada ini. Siapa yang megang 2100? Ah, ini ternyata ya, yaitu account payable accrual inventory, ya. Jadi untuk inventory-nya kita ubah, ya. Double klik, kemudian di sini kita ubah menjadi 2101. Lalu OK. Selanjutnya baru kita ubah di sini, ya. Double klik untuk trade creditors-nya. Kemudian di sini diganti menjadi 2100, ya. Lalu ganti menjadi hutang usaha, ya. Kemudian jika sudah, klik OK. Kemudian untuk account payable accrual inventory, nah di sini kita double klik, ya. Ganti menjadi hutang persediaan, ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian ada uang muka penjualan, ya. Uang muka penjualan di sini kita buat akun baru, ya. Kita masuk ke account type other current liability, ya. 2101, enter. Oh, 2101 sudah ada, ya. Tadi apa ya? Utang persediaan, ya. Sehingga di sini kita harus ganti. Nah, di sini utang persediaannya Bapak ubah lagi, ya. 2102, ya. Enter. Ya, oke, ya. Jika sudah, klik new lagi. Kita buat lagi, ya, untuk account list uang muka penjualannya. Jadi di sini ada current liability 2101, enter. Lalu uang muka penjualan, ya. Jika sudah, klik OK. Dan untuk akun utang, ya, sudah selesai kita buat, ya. Sudah habis, ya. Untuk akunnya, settingnya, tinggal kita setting pada akun yang ini, ya, pada program Mayop-nya. Di sini banyak akun utang yang tidak dipakai, ya. Sehingga dalam hal ini kita harus ubah, ya. Kita harus ubah atau kita hapus, ya, supaya tidak banyak akun di sini, ya. Caranya yang pertama kita hapus adalah full text credit accrued, ya. Double klik, klik kanan, delete, ya. Selanjutnya import duty payable, double klik, klik kanan, delete. Selanjutnya wait payable, double klik, klik kanan, delete account. Selanjutnya voluntary, double klik, klik kanan, delete account. Selanjutnya ABN withholding payable, double klik, klik kanan, delete account. Kemudian luxury car tax payable, double klik, klik kanan, delete account. Ya, jadi yang tersisa cuma ini saja, ya. Untuk GST liability, ya, kita ubah menjadi, ya, double klik, kita ubah GST liability-nya menjadi utang PPN, ya, utang pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik OK. Kemudian untuk GST collected kita ubah, double klik, ya, namanya PPN keluaran,
ya, PPN keluaran. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya GSTP, ya, caranya double klik, kita ubah menjadi PPN masukan, ya. Jika sudah, klik OK. Jadi Bapak terangkan lagi, untuk PPN keluaran di sini maksudnya adalah pajak yang dipungut oleh perusahaan, ya, kepada customernya. Sedangkan PPN masukan itu adalah pajak yang dipotong oleh pihak supplier kepada perusahaan apabila perusahaan itu membeli barang dagang kepada pihak supplier, ya. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya untuk payroll di sini tidak bisa dihapus, ya, karena ada tanda centang di sini, ya. Jadi ada terhubung dengan akun list yang lain sehingga kita tidak bisa hapus. Jadi kita ganti, ya. Payroll liability, double klik, kita ubah menjadi utang gaji, ya. Jika sudah, klik OK. Dan di sini untuk kewajibannya sudah selesai kita setup, ya, semuanya. Kita lanjut ke bagian equity, ya. Dan di sini kita equity yaitu modal, ya. Untuk equity-nya kita ubah, ya, double klik, ya, jadi modal, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada retain earning, ya. Retain earning ini maksudnya laba ditahan, ya. Laba ditahan itu adalah maksudnya laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, ya. Caranya double klik, kita ubah, ya, retain earning menjadi laba ditahan, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada current earning, ya. Current earning ini adalah artinya laba atau rugi tahun berjalan, ya, merupakan akumulasi dari laba atau rugi sebelum pajak yang diterima oleh perusahaan setiap bulannya. Nah, di sini double klik. Nah, kita ganti menjadi laba atau rugi tahun berjalan, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada historical, ya, balancing account. Ini fungsinya apabila terjadi, ya, selisih antara debit dan kredit, maka akan masuk ke dalam historical balancing account, ya. Kita ubah, double klik jadi saldo keseimbangan. Dan jika sudah, klik OK, ya. Dan akun yang belum kita buat, ya, untuk di akun list modal yaitu modal list store, ya. Lalu cuma itu aja, ya, modal list store. Sehingga kita buat akun yang baru, klik new, ya. Kemudian count listnya kita berikan 3-2000, ya. Kemudian enter. Kemudian namanya modal di store, ya. Jika sudah, klik OK. Kemudian pada income, ya, pada income kita ubah, ya. Nah, di sini sudah ada income, kita ubah menjadi pendapatan. Caranya double klik, ya. Kemudian ganti menjadi pendapatan. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat, ya, akunnya. Jadi ada pendapatan usaha, pendapatan jasa angkut, pendapatan denda, dan pendapatan lainnya. Yang pertama ada pendapatan usaha, ya. Nah, di sini kita klik new, kemudian masukkan nomornya 1000, ya. Kemudian masukkan nama akunnya pendapatan usaha, ya. Kemudian jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada pendapatan jasa angkut, ya, klik new. Nomor akunnya 2100, namanya pendapatan
jasa angkut. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada pendapatan denda, ya. Klik New 2200. Namanya pendapatan denda. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada pendapatan lainnya. Caranya klik New, lalu 3000. Namanya pendapatan lainnya, ya. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk pendapatan sudah selesai kita buat akun listnya, ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam beban usaha, ya. Beban usaha di expense, ya. Berarti kita meloncati cost of sales, ya. Namun di sini cost of sales kita ubah saja, ya. Namanya menjadi harga pokok penjualan. Double klik, namanya harga pokok penjualan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke dalam setting account list berikutnya, namanya expense, ya. Jadi di sini untuk expense kita ubah menjadi beban usaha. Caranya double klik, kemudian ganti menjadi beban usaha, kemudian klik OK. Dan di sini ada wage and salaries dan employment expense, ya. Jadi keduanya di sini akunnya terhubung atau link, ya. Berarti kedua akun ini tidak bisa kita hapus, ya. Jadi kita ganti, ya, menjadi beban gaji dan karyawan, ya. Beban gaji dan karyawan. Nah, di sini kodenya 3000, ya. 6-3000. Beban gaji karyawan. Gaji karyawan, ya. Kemudian atau beban gaji dan upah saja, ya. Yang mengerti, ya, beban gaji dan upah, ya. Jika sudah, klik OK. Ada employment expense di sini, maksudnya kita ganti menjadi tunjangan jabatan, ya, tunjangan jabatan karyawan, ya. Double klik, kita ganti 3200, yaitu tunjangan jabatan. Jika sudah, klik OK. Di sini untuk utang, nah tadi ada kekurangan, ya. Nanti kita setting lagi bagian utangnya, ya. Di sini ada yang belum kita masukkan, utang gaji karyawan, kewajiban jangka panjang, utang bank, dan utang jangka panjang lainnya. Nanti, ya, setelah kita men-setup bagian expense-nya, ya. Selanjutnya kita buat beban administrasi dan umum, ya. Klik New, kemudian masukkan nomornya 1000, yaitu beban administrasi dan umum. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban sewa, klik New 1100, Enter, lalu beban sewa, ya. Kita tambahkan nama pada akunnya, yaitu beban sewa. Selanjutnya ada beban catering, klik New, kemudian kita ganti menjadi, kita tambahkan nomor akunnya 1110, lalu Enter, namanya beban catering, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya klik New lagi 1120, namanya beban depresiasi, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban telepon, ya. Jadi klik New 1130, namanya beban telepon, ya. Jika sudah,
klik OK. Selanjutnya ada beban listrik, klik New 1140. Jika sudah, enter. Namanya beban listrik. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada beban kantor, klik New 1150, enter. Beban kantor. Lalu OK. Selanjutnya ada potongan penjualan, klik New 1160, enter. Potongan penjualan. Lalu klik OK. Selanjutnya ada 1170, klik New 1170. Namanya beban angkut. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya klik New 1180. Namanya beban denda. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya New lagi 1190. Namanya beban pembicara seminar, ya. Jika sudah, klik OK. Ke bawah lagi. Selanjutnya klik New lagi 2000, ya. Ada beban pemasaran. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya klik New lagi 2100, lalu enter. Kemudian beban 2100, beban iklan, lalu OK. Selanjutnya New lagi 2210, ada namanya beban brosur. Jika sudah, klik OK. Klik New lagi 3000, beban gaji karyawan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya 3100. Nah, 3100 sudah ada. Apa itu? Beban gaji dan upah, ya. Nah, untuk beban gaji dan upah di sini sudah kita buat, ya, jadi tidak perlu lagi, ya, kita buat ulang. Selanjutnya ada intensif dan bonus karyawan 3300, klik New 3300, enter. Intensif dan bonus karyawan. Jika sudah, klik OK. Nah, untuk bagian beban atau expense-nya sudah kita buat, ya. Lanjut kita masuk ke order income, ya. Order income-nya kita ganti menjadi pendapatan lain-lain, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya order expense kita ubah menjadi beban usaha lain-lain, ya. Jika sudah, klik OK. Dan tadi kita ada ketinggalan, ya. Jadi Bapak lupa, ya. Di sini ternyata ada sambungan lagi di sini, ya. Dan di sini ada sambungan lagi untuk account list untuk kewajiban atau utangnya, ya. Sekarang kita tambahkan. Kita masuk ke liability lagi. Nah, klik tab liability-nya. Di sini untuk utang PPN-nya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa PPN keluarannya 2110, ya. Berarti kita ubah, ya, utang PPN-nya menjadi 2109, ya. Lalu OK. Kemudian baru kita masukkan, kita cuma mengubah nomor akunnya saja, ya. Jadi di sini ada PPN keluaran, ya. PPN keluaran kita ubah akunnya menjadi, double klik, ya, 2110, ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk PPN masukan, double klik 2120, lalu klik OK. Selanjutnya ada utang gaji, ya. Di sini kita sudah buat, ya. Jadi kita ganti 2200, ya, double klik 2200.
Nah, di sini kita ubah ya. Nah, ini ya, utang persediaan seharusnya other current liability ya, double klik other current liability. Oke, ini juga diubah ya, other current liability. Oke, lalu ini juga diubah, double klik other current liability. Ini juga ya, karena dia masuk ke dalam utang lancar. Lalu oke. Nah, jika sudah, selanjutnya utang gaji karyawan. Klik new 2210 utang gaji karyawan ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masukkan ya, untuk utang usaha sampai utang gaji karyawan ini masuk ke dalam kelompok kewajiban lancar. Caranya masih sama ya. Utang usahanya diklik dulu sekali, kemudian klik icon down-nya ya. Kemudian uang muka penjualannya juga klik down. Selanjutnya utang persediaan, klik down. Utang PPN ya juga sama, klik down. Utang gaji juga sama, klik down. Utang gaji karyawan juga sama, klik down ya. Dan di sini sekarang kita akan membuat untuk pembuatan akun list ya, kewajiban jangka panjang namanya ya. Jadi ada kewajiban lancar ya. Artinya kewajiban lancar di sini adalah utang yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka panjang, nah di sini ada kewajiban jangka panjang, artinya itu adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, di sini klik new ya, kita buat untuk kewajiban jangka panjang, klik header ya. Kemudian akun nomornya yaitu 3000. Kemudian kita ganti menjadi kewajiban jangka panjang. Jangka panjang. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk kewajiban ya jangka panjang itu ada utang bank dan utang jangka panjang lainnya. Jadi kita di sini buat akun baru, klik new, kemudian kita masuk ke bagian account type-nya, pilih long term liability ya, artinya utang jangka panjang. Dan di sini kita masukkan nomor akunnya ya, 3100 enter ya. Kemudian masukkan hutang bank ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya klik new lagi, 32, kita buat akun lagi ya, 3200. Nah, account type-nya diubah menjadi long term liability, lalu enter. Kita masukkan hutang jangka panjang lainnya. Jika sudah, klik OK ya. Jadi untuk setting account list-nya sudah kita selesai membuatnya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam setting untuk pembuatan saldo awal ya dari masing-masing akunnya ya.